Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kemarin sudah belajar terkait pertidaksamaan linier dan pertidaksamaan kuadrat dua variabel ya. Nah, sekarang kita gabung untuk sistem pertidaksamaan linier dan kuadrat dua variabel. Misalkan ada dua, di sini ada bentuk linier, pertidaksamaan linier, di sini ada pertidaksamaan linier. Bagaimana cara menentukan daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, saya tulis ya, di sini bentuknya linier. Di sini juga linier. Untuk yang nomor 2, di sini ada bentuk linier. Di sini ada bentuk kuadrat, pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat ya, ini guys. Untuk yang ketiga yaitu ada pertidaksamaan kuadrat, ini kuadrat, dan ada bentuk pertidaksamaan kuadrat juga. Nah, misalkan disuruh mencari daerah himpunan penyelesaian dari masing-masing sistem ini untuk nomor 1, 2, dan 3. Bagaimana? Kita cari dulu untuk yang nomor 1 ya. Nomor 1. Untuk yang nomor 1 saya tulis terlebih dahulu. Nih. Yaitu nomor 1 X plus Y lebih dari atau sama dengan 9, Y kurang dari X plus 3. Nah, kalau udah seperti ini kalian cari terlebih dahulu untuk yang ini, X plus Y lebih dari atau sama dengan 9. Tulis di sini. Ini untuk persamaan yang pertama, pertidaksamaan yang pertama. X plus Y, kalau ada bentuk pertidaksamaan kalian ubah menjadi persamaan, sama dengan 9. Untuk X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Ya udah tulis aja X plus Y sama dengan 9. X-nya 0, 0 plus Y sama dengan 9. Y-nya sama dengan yaitu 9. Untuk Y sama dengan 0, maka langsung aja ya, Y-nya 0, maka X-nya sama dengan 9. Itu ya. Maka di sini diketahui bahwa X, Y-nya X, Y sama dengan 0,9. X, Y berarti apa? 9,0. Tuh, untuk bentuk yang pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Ini yang kedua. Yang kedua saya tulis di sini. Yaitu apa? Y kurang dari X plus 3. Kalian tulis Y sama dengan X plus 3. Cari X-nya. Titik potongnya. X sama dengan 0. Ini terserah ya. Kalian boleh 6, 3, minus atau berapapun itu. Saya nulisnya di sini X sama dengan 0 biar enak. Jika X sama dengan 0, X-nya diganti 0, maka 0 ditambah 3 yaitu Y-nya sama dengan 3. Untuk Y sama dengan 0, maka X-nya berapa? Y-nya 0. Saya tulis ya. Y sama dengan X plus 3, Y-nya 0 sama dengan X plus 3. Berarti X-nya plus 3 menjadi min 3. Sama dengan X, atau bisa ditulis X sama dengan negatif 3. Maka X, Y sama dengan berapa? 0,3. Di sini min 3, 0. Jangan lupa ya X, Y. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. 0, 3. Nih, X yang di sini X-nya min 3, Y-nya 0. Oke. Untuk apa X plus Y sama dengan Y, tipotnya ini, titik potongnya ini. Sedangkan untuk Y sama dengan X plus 3, titik potongnya itu. Kita pinjam sama dengan ya. Sebenarnya kan soalnya pertidaksamaan, tapi kita ubah menjadi persamaan terlebih dahulu biar lebih memudahkan kalian. Sekarang kita cari nih fungsi dari ini. Kita bawa ke grafik ke koordinat kartesius. Nah, seperti ini. Ini X, di situ Y. 0,9 dengan 9,0.
saya ini aja ya, apa namanya, kira-kira 0, x-nya 0 di sini. Oh, y-nya 9. Nah, 9 di sini. Oh, x-nya 9. 9 di sini. Misal segini, sama kan? Nah, 9. 9,0. Oh, 9 di sini. Karena di sini bentuknya lebih dari atau sama dengan, maka garisnya apa? Terhubung, nggak putus-putus ya. Ya udah, tinggal di garis. Nah, ini. Yes. Ini yaitu garis dari siapa? X plus Y. X plus Y lebih dari atau sama 9. Karena ini pertidaksamaan, kita cari daerah himpunannya, himpunan penyelesaiannya. Kita misalkan di sini. Ini untuk yang X plus Y lebih dari sama dengan 9 ya. Misal X sama dengan 0, maka ini 0 kan? Pakai X, Y deh. X, Y pakai 0,0 kan, soalnya di sini 0,0 bisa ya. Maka berapa? 0, 0. 0 lebih dari atau sama dengan 9. Salah kan? Harusnya yang dicaplok 9. Karena di sini salah, ini salah kan? Ambil yang benar, berarti yang di sana. Nah, saya pakai warna merah ya. Nah, yang di sana di HP untuk X plus Y lebih dari atau sama dengan 9. Sekarang untuk yang Y kurang dari X plus 3, yaitu kita pinjam pakai persamaan Y sama dengan X plus 3 dengan titik potongnya 0,3 min 3,0. 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Oh, di sini 0,3 ya. Satunya apa? Negatif 3,0. Oh, X-nya negatif 3. Ada di kiri, negatif 3, misal di sini. Negatif 3,0. Nah, habis itu kita hubungkan, tapi kita lihat dulu di sini apa? Kurang dari, tidak ada tanda sama dengannya, maka terpotong. Tinggal gini kan. Nah, ini terpotong-potong. Yes. Tuh ya. Sekarang kan ini merupakan kurva dari X plus Y. Kok X plus Y? Ini deh. Y kurang dari X plus 3 ya. Nah, sekarang kita cari di sini, saya carinya ini untuk Y kurang dari X plus 3. Misal X, Y nya berapa? 0,0 ke bawah ya, ini 0,0, maka untuk X nya 0, X nya 0, Y nya 0, maka 0 kurang dari 0 tambah 3 yaitu 3. 0 kurang dari 3, benar? Benar. Karena benar, yang diambil ke sana. Ini ke sini. Ini DHP-nya. DHP untuk Y kurang dari X plus 3. Nah, ini ya. Oke, bentar. Yes. Karena di sini merupakan sistem pertidaksamaan, kan ada dua fungsi tuh. Jadi DHP-nya ambil dua warna. Di sini ada warna biru, biru saja ya di sini. Di situ enggak ada warna. Di sini merah aja, di situ merah dan biru. Kalian ambil yang memiliki dua warna, yaitu biru dan merah. Nih, saya tambahkan. Nah, ini sebenarnya ada birunya ya. Saya panjangkan. Nah, gini. Maka di HP-nya yang mana? Kelihatan kan di HP-nya yang mana? Yaitu yang memiliki dua warna, merah dan biru. Nah, di sini maka DHP untuk X plus Y lebih dari atau sama dengan 9, Y kurang dari X plus 3. Maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ya. Ada 9,3, ada 10,1, 10, banyak ini sampai ke sana pokoknya ya. Oke, baik. Untuk yang nomor 2, kalau linear sama linear pasti bentuknya garis seperti ini. Ya. Yang nomor 2. Nomor 2 tadi ini. Saya tulis dulu. Nomor 2
2x plus y kurang dari sama dengan 6, x kuadrat min 4x min 5 lebih dari atau sama dengan y. Bentuknya yaitu linear dan kuadrat. Nanti ada kurva seperti parabola, ada yang garis. Oke, yang pertama dulu, pertidaksamaan yang pertama, ini yang kedua. Selesaikan yang pertama dulu, yaitu 2x plus y kurang dari atau sama dengan 6, kalian jadikan sama dengan 2x plus y sama dengan 6. Ya, maka titik potongnya apa? Titik potong y berarti x-nya sama dengan 0, maka apa? Tulis 2x plus y sama dengan 6. Kalau x-nya 0, berarti 2 kali 0, 0 ditambah y sama dengan 6. Maka y-nya sama dengan 6. Untuk titik potong x, maka y sama dengan 0. Maka tulis 2x plus y sama dengan 6, y-nya 0, 2x plus 0 sama dengan 6. 0 habis, 2x sama dengan 6, x-nya sama dengan 2 dikali x, pindah ruas menjadi pembagian 6/2. Maka x-nya sama dengan 3. Nah, titik potongnya berarti apa di sini? Itu si x, y sama dengan yang di sini apa? 0,6. 0,6 yang di sini 3,0. Oke, sip. Ini yang pertama. Yang kedua, pertidaksamaan yang kedua yaitu x kuadrat min 4x min 5 lebih dari atau sama dengan y. Nah, ini punya banyak cara. Yang pertama apa? Mencari titik potong, tipot. Titik potong yaitu titik potong sumbu x, berarti mencari y sama dengan 0. Untuk titik potong sumbu y berarti x sama dengan 0. Kita cari titik potong sumbu y dulu, yaitu x sama dengan 0. Ini pakai sama dengan dulu ya, pinjem pakai sama dengan. Maka x kuadrat min 4x min 5 sama dengan y. Karena x nya 0, maka x kuadrat 0, ini 0, 0 tinggal min 5 sama dengan y. Maka y nya sama dengan negatif 5 kan ya. Kita cari titik potong sumbu x, berarti y nya sama dengan 0. Kalau y nya sama dengan 0, maka x kuadrat min 4x min 5, y nya 0 langsung ya, sama dengan 0. Kalau seperti ini, kalian cari pemfaktorannya. Pemfaktoran seperti apa? Seperti ini. Nah, kalian perlu tahu bahwa kalau dikali sesuatu itu sama dengan A dikali C. Berarti A nya 1, C nya min 5, maka negatif 5. Ya. Ini ada di video sebelumnya, silakan kalian cek untuk pencarian pemfaktoran. Sekarang kalau ditambah berarti yang B. Ya, B-nya apa? Min 4. Wes. Kita cari. Di sini kan kalau dikali yaitu negatif 5. Negatifnya saya tutup, berarti tinggal 5. 5 itu didapat dari apa sih? 5 yaitu 1 kali 5. 1 kali 5 aja ya. Oke, karena 1 kali 5 aja berarti C-nya kita lihat tanda C yaitu negatif 5. Negatif, kalian cari selisih atau pengurangannya. Dikurangi yang menghasilkan negatif 4. Misal 1 dikurangi 5 berapa? 1 dikurangi 5 yaitu negatif 4. Oh ya udah, berarti ini. Loh, kenapa kok enggak misal negatif 1 ditambah 5? Negatif 1 tambah 5 kan 4. Jadi ini tidak bisa. Pakai yang ini, 1 dikurangi 5 yaitu negatif 4. Karena 1 dikurangi 5, maka di sini 1, sini 1, negatif 5, negatif 5. Dicek. 1 dikali negatif 5 yaitu negatif 5. 1 ditambah negatif 5 yaitu negatif 4. Oke, berarti tulis di sini. Karena di sini x kuadrat, maka di sini x. Di sini 1 plus 1.
min 5, min 5. Itu ya. Nah, sekarang kita cari pembuat nolnya. Pembuat nol dari X plus 1 dan X min 5. Ya udah tinggal X plus 1 sama dengan 0, atau yang di sini X min 5 sama dengan 0. Maka X-nya sama dengan negatif 1, X-nya sama dengan 5. Ya, maka titik potongnya apa saja? Ini ya, tulis di sini. 0, min 5, 0, negatif 5. Ini negatif 1, 0, 0. Terus yang terakhir apa? 5,0. Nah, ini titik potongnya. Sekarang kita mencari titik puncak. Ini masih langkah yang kedua ya. Saya tulis di sini. Mencari tipuj atau titik puncak. Titik puncak mencari X yaitu apa? X sama dengan min B per 2A. B-nya apa di sini? Kan ini A, B, C. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya min 5. Karena di sini yang diperlukan B, maka B-nya min 4. Nah, ditulis di sini. Min 4 dibagi 2 dikali A-nya berapa? A-nya 1. Sama dengan min ini. Min kali min berarti plus, berarti 4 dibagi 2 yaitu 2. Ini sebenarnya untuk titik puncak ada rumusnya mencari Y, yaitu min D per 4A. Kalau kalian nggak hafal, langsung aja substitusikan. Untuk X sama dengan 2, maka Y-nya berapa? Tulis ini, X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. X-nya 2, substitusikan. 2 pangkat 2 min 4 kali 2 min 5 sama dengan Y. Ini 4 dikurangi 8 min 5 sama dengan Y ya. Negatif 8, negatif 5, negatif 13. Di sini 4. Maka Y-nya berapa? Y sama dengan 13 berarti 9 min ya. Min 9. Maka tipusnya atau titik puncaknya yaitu 2. Ini kan X-nya tadi 2, Y-nya 9. Negatif 9, 2, negatif 9 titik puncaknya. Oke, sekarang kita gambar. Kelihatan? Nah, di sini X-nya, di situ Y-nya. Kita gambar dulu yang fungsi linier. Nih, fungsi liniernya yaitu nih, X, Y 0,6 dan 3,0. 0,6 berarti 0, X-nya 0, Y-nya 6. Misal di sini ya 6-nya. Satunya 3,0. 3 di sini, 0-nya di sini. Nah, sekarang karena di sini ada tanda sama dengannya, maka garisnya apa? Penuh, garisnya penuh, full. Pakai penggaris ya biar bagus. Nah, ini merupakan fungsi linier, yaitu dari 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 6. Sekarang kita cek yang mau diambil yang ke sana apa yang ke sana. Oke. Kita cek di mana ya? Sini ya ceknya ya. Cek. Untuk 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Misal pakai 0,0, maka 0 kurang dari atau sama dengan 6. Benar? Benar. Berarti yang diarti yang sini. Soalnya 0,0 ini kan, ini yang benar. Ini sepanjang ke sana benar. Nah. Untuk yang kurva satunya ya, yang bentuk kuadrat yang ini. Nah, kita tulis, kita ini langsung aja ya. Titik potongnya tadi 0, min 5. 0 berarti min 5 di bawah ini. Min 5.
Terus negatif 1,0, di sini negatif 1,0. 5,0 berarti 3, 4, 5. Misal di sini 5,0. Ada 1, 2, 3 ya. Langsung aja dihubungkan menjadi bagaimana? Oh, belum ya untuk titik puncaknya ya. Ini titik puncaknya yaitu 2,-9. 2-nya di sini bisa 1, 2. 2,-9. Min 9-nya di bawah. Misal ini negatif 9. Nah, ini 2, negatif 9. Ada titik ini itu nih semua ya. Tinggal kita hubungkan. Nah, menjadi seperti ini. Nah, ini kurang panjang Pak nih. Nah, itu ya. Nah, gini. Kan menjadi kayak parabola. Berarti untuk yang ini kurang panjang. Ini tambah gini ya. Sekarang kan ini fungsi dari fungsi dari x kuadrat min 4x min 5 lebih dari atau sama dengan y. Kita cek di sini. Cek sini aja guys ya. Cek. Misal 0,0. Fungsinya yaitu x kuadrat min 4x min 5 lebih dari atau sama dengan 9. 0,0 maka 0, 0. Oh, ini kok 9 ini y. Min 5 lebih dari atau sama dengan 0. 0,0 kan di sini ya. 0,0 di sini. Salah apa benar? Salah ya. Karena salah berarti ini jangan diarsir. Arsir yang ada di luar. Misal pakai warna merah, arsirnya yang ada di luar sini. Nah, ini sini semua. Sekarang untuk DHP-nya yang mana? Ini ya sebenarnya ya. Set ini ke sini. Maka DHP-nya kalian ambil yang memiliki dua warna. Yang memiliki dua warna yang mana toh? Ini kan satu. Ini satu warna. Nah, yang memiliki dua warna ini. Ini dan yang di sini. Maka DHP-nya DHP yang daerah sini. Oke. Nanti misalkan ada tuh untuk y lebih dari atau sama dengan atau x lebih dari atau sama dengan, berarti DHP-nya yang ada di sini aja. Ya. Tuh. Ini ya DHP-nya daerah himpunan penyelesaiannya. Ini untuk yang nomor 2. Bagaimana untuk yang nomor 3? Nomor 3 tadi bentuknya kuadrat dan kuadrat. X kuadrat min 4x, saya tulis aja. Nomor 3 yaitu x kuadrat min 4x min 5 lebih dari atau sama dengan y ya. Terus y lebih dari atau sama dengan x kuadrat min x min 6. Itu ya. Kuadrat. Untuk bentuk yang mana ini yang sama? X kuadrat min 4x min 5 ini ya bentuknya sama persis dengan yang ini. Berarti nanti tinggal gambar aja. Saya gambar aja langsung ya. Berarti sama persis kan? Caranya sama juga persis. Saya gambar terlebih dahulu. Di sini x, di situ y. Untuk tripodnya apa saja tadi? 0, min 5. Nih, 0, min 5. 0, min 5. Misal di sini min 5-nya ya. Min 5 misal di sini. Terus negatif 1, 0. X-nya negatif 1, 0. Terus 5,0. Misal 5-nya di sini, 0-nya di situ.
Lanjut titik puncaknya yaitu 2, min 1. 2 di sini. 2, min 9 ding. Negatif 9 misal di situ, negatif 9. Nah, ini ya. Ini 2, negatif 9. Nah, kalau udah ketemu seperti itu, sama kan seperti ini tadi, bentuknya sama persis, tinggal tarik. Nah, gini ya. Ini fungsi dari x kuadrat min 4x lebih dari atau sama dengan y. Karena tadi di HP-nya yang di sini, yang ada di luar semua kan, ini yang ada di luar kan, nah berarti yang ini saya arsir merah, diarsir merah. Nah ini nanti di HP-nya yang memiliki dua warna, nanti kalian ambil gitu. Kita cari dulu sekarang untuk yang bentuk kedua ini, y lebih dari atau sama dengan x kuadrat min x min 6. Kita cari y, berarti saya jadikan sama dengan 6. Oke. Mencari tipot atau titik potong sumbu y, berarti cari x sama dengan, maka x sama dengan 0, maka 0, maka y nya sama dengan negatif 6. Kalau y nya sama dengan apa? Y nya sama dengan 0, maka 0 kan? 0 sama dengan x kuadrat min x min 6. Tuh. Ke 0 kalian faktorkan. Kalau dikali menghasilkan apa tadi? AC, berarti min 6. Kalau ditambah menghasilkan negatif 1. Ya. Nah, sekarang kita cari 6, berarti minnya ini diginikan dulu ya, ditutup. 6 perkalian antara 1 dikali 6, 2 dikali 3. Sekarang kita cari selisihnya yang negatif 1. Karena di sini negatif, berarti cari pengurangan. 6 kurangi 1, 5. 3 kurangi 2, yaitu 1. Oh, ini berarti nanti bisa. Maka untuk mendapatkan negatif 1, 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 1. Ya kan ya? Maka di sini 2 dikali negatif 3, di sini 2 ditambah negatif 3. Nah, di sini tuh si x 2 plus 2 min 3 min 3. Maka pembuat nolnya apa? X plus 2 ini enggak usah, sama dengan 0, atau x min 3 sama dengan 0. Saya tulis kesinian ya. X sama dengan pindah ruas min 2, di sini x-nya sama dengan 3. Jadi untuk titik puncaknya, titik potongnya yaitu saya tulis di sini x, y 0, min 6, 0, negatif 6. Di sini negatif 2,0, negatif 2,0, di sini 3,0. Ini masih titik potong. Sekarang kita cari titik puncak atau titik puncaknya yaitu apa? Titik puncaknya mencari x kan ya, mencari x sama dengan min b per 2a. Karena ini tadi a nya 1, b nya min 1, c nya min 6, karena ditanyakan b, maka min b nya negatif 1 per 2 dikali 1 sama dengan min kali min plus, berarti menjadi setengah ya. Sekarang untuk x nya setengah, maka y nya berapa? Ya udah tulis saja. Oh gini, x sama dengan 1 per 2, maka y sama dengan ini ditulis, y sama dengan x kuadrat min x min 6, x nya diganti setengah, y sama dengan setengah pangkat 2 min setengah min 6, itu ya. Nah berarti di sini
Y sama dengan setengah pangkat 2 1/4 dikurangi setengah dikurangi 6. Y sama dengan, kelihatan enggak? Kelihatan. Ini sama-sama dijadikan per 4 ya. Karena sama-sama dijadikan per 4, di sini 1 tetap, di sini kali 2 min 2, di sini berapa? 6 kali 4 24. Maka Y-nya sama dengan ini tambah ini min 26 ditambah 1 min 25, negatif 25/4. Atau bisa ditulis menjadi min 6 kali 4 tadi 24, berarti min 6 1/4 ya. 1/4 kan 0,25, maka Y nya sama dengan min 6,25 ya. Itu. Nah sekarang tipusnya diketahui bahwa taruh mana ya, sini wes ya, X, Y sama dengan tipusnya setengah koma, ini 0,5 ya, atau 0,5 min 6,25. Kebetulan jelek angkanya ya, nggak apa-apa, wis kadung. Titik potong, substitusikan langsung 0, min 6, 0 nya untuk X, 6 nya yang ada, min 6 nya yang ada di Y. Nah berarti di sini ini min 6, min 2,0, oh di sini min 2, 3,0, oh 3 di sini 3. Sekarang titik puncaknya yang mana? Titik puncak 0,min 5 untuk X nya, waduh di sini berarti kecil ya, terus sama min 6,25 min, oke anggap di sini. Nah di sini wis ya. Jadi bentuknya gimana? Mana tadi ini kan ya. Nah ini tadi 0,5, min 6,25. Nah bentuknya yang mana? Ini kan ya berarti ya. Ini berpotongan dengan ini apa nih? Oh ya, ini lebih dari atau sama dengan, maka garisnya full nih. Nah tepat, nah gini, terus ini ke sini. Nah anggap pas ya, nah, anggap pas guys, dianggap pas. Nah ini berarti ada 2. Ini untuk X kuadrat min 4X lebih dari atau sama dengan Y. Di sini Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min X min 6. Sekarang kita cek untuk Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat min X min 6. Kan ini ya, 0,0 ada di dalam. Oh boleh berarti pakai 0,0. 0,0 untuk X, Y nih ya. Nanti kalian kalau nulis yang rapi aja, ini pemisalan, ini cara-caranya aja. Kalau 0,0 berarti 0, 0, 0, maka 0 lebih dari atau sama dengan min 6. Benar ya, berarti otomatis ke sana semua. Bentar ya, ini ada merahnya, saya panjangkan dulu ya biar tahu. Ini nanti ke sana. Nih merah semua seperti itu nanti. Sekarang untuk yang warna biru, kali ini benar tadi, benar, maka mana tadi garisnya ini ya. Nah ini berarti warnanya nanti biru. Nah kelihatan kan sebenarnya DHP nya yang mana? DHP nya yaitu yang ini nih, yang memiliki 2 warna yang ini, maka DHP nya yaitu ini, mulai dari min 6 sampai ke sana. Nah ini DHP nya, bisa bayangkan kan ya, ini DHP nya, yang lainnya bukan. Oke gitu ya. Jadi untuk bentuk linear dan linear nanti memiliki 2 garis, mana tadi ya, 2 garis seperti ini. Jadi ada garis. Untuk yang
linier dan kuadrat, nanti ada bentuknya seperti parabola dan ada garis. Yang kuadrat pasti bentuknya ini, parabola. Jadi untuk yang memiliki dua warna nanti yang merupakan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Itu ya. Oke, semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ada kesalahan atau ada apapun, silakan komen di bawah ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.